ketika Rasulullah membaca surah Ar-Rahman ini, beliau berkata, kenapa aku tidak mendengar dari kalian apa yang diucapkan oleh bangsa jin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana kullaha دنياها وأخراها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم لا بشيء من آلائك ربنا نكذب آمنا بك وآمنا ونعترف بنعمك. Alhamdulillah, para bapak ibu hadirin salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Qadarullah, di pagi hari ini dipertemukan kembali setelah kemarin terakhir saya dapat kesempatan untuk memberikan tafsir atau sebenarnya lebih ke tadabbur Quranul Karim. Kalau tafsir memang harus lebih rinci lagi ya. Bagusnya kalau tafsir buka kitab tafsir. Tetapi insya Allah apa yang disampaikan sebagaimana yang sebelumnya, kita juga menjadi biasanya saya menyampaikan sesuatu itu, mohon maaf jarang pakai PowerPoint ataupun yang lainnya. Sekedar dari apa yang saya baca dan beberapa kitab tafsir yang menjadi tafsir standar yang internasional ya, yang sekarang itu ada Al-Muyassar, atau yang sebelumnya lagi Sofwatut Tafasir, atau yang lebih dekat Tafsir As-Sa'di Al-Wasit, atau yang lebih luas lebih dengan tafsir birriwayat adalah Tafsir Ibnu Katsir dan beberapa macam. Namun mohon maaf sekali lagi saya belum bisa memberikan artikelnya. Kalau mau baca silakan aja, udah ada kitab-kitabnya. Mau aslinya dalam artian dengan bahasa Arab, wallahualam kalau terjemahnya sudah ada atau belum. Kalau Al-Marogi sudah ada terjemahnya, Ibnu Katsir sudah ada terjemahnya, Al-Wasit wallahualam sudah ada terjemah atau belum. Baik, ya tadi malam ditelepon sama Kang Rifan ya. Apa materinya? Ya tafsir apa juga. Dan memang kalau untuk kajian tafsir aslinya harus mutolaah, dikaji dulu oleh kita dengan mendalam, baru kita bisa sampaikan. Yang akrab-akrab saja, ada beberapa surah yang sering kita baca, di antaranya surah Ar-Rahman. Tadi juga dalam sholat subuh kita menyimak satu halaman di dalam surah Ar-Rahman. Baik, saya buka sedikit tafsir barangkali ya. Dalam surah Ar-Rahman ini intinya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala merinci nikmat-nikmat. Merinci ala'i rabbik. Merinci ala'i. Ala itu terjemahan bahasa Indonesianya apa? Nikmat. Ala'i. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa ala'i artinya tadi teh? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka
nikmat Rabbmu manakah yang kalian dustakan. Jadi ala itu artinya nikmat. Kalau nikmat artinya apa? Nikmat juga ya. Dalam bahasa Arab itu ada ala'i jama', mufradnya bentuk satuannya ilyun, bisa ilan, bisa alian, bentuk jamaknya ilyun, jamaknya ala'i. Ada lagi padanannya atau sinonim barangkali na'ma, na'ma'u. Mufradnya ni'mah, bahasa kita ni'mah. Pakai ain Bu ya Pak. Kalau bahasa Indonesia pakai apa? Pakai ka-nya apa? Nikmat. Saking nikmatnya sampai menyebutnya apa? Niqmah gitu ya. Apa niqmah artinya? Bencana. Niqmah artinya apa? Bencana. Kalau ni'mah kebalikan dari nikmah gitu ya. Ada bi'sa, kebalikan dari bi'sa. Nah, Allah Subhanahu wa taala merinci ala'i dalam surah Ar-Rahman ini. Sedikit sebagai tambahan wawasan barangkali, apa bedanya na'ma dengan ala atau ni'mah dengan ilan? Bedanya kalau ni'mah atau na'ma itu nikmat yang sifatnya khasah. Nikmat spesial itu ni'mah. Makanya hidayah itu an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jadi sirat, seseorang berada dalam hidayah Allah dalam siratal mustaqim itu an'amta, ni'mah. Dan kalau kita baca, silakan para bapak lihat Al-Quran atau bisa kalau dalam Quran Android itu bisa dimudah sebenarnya, tulis saja nun ain mim gitu ya, akan muncul kalimat ni'mah. Dan semuanya adalah terkait dengan nikmat iman, nikmat Quran, nikmat ketaatan, nikmat pakai ni'am. Kemudian kalau yang global sifatnya Allah menyebutnya dengan ala atau ilan. Dan ala ini diberikan pada siapapun ya. Tetapi bisa jadi kalau kita baca tafsir juga, ketika kita baca fabi ayyi ala rabbika, ala itu ditafsirkannya apa? Nama begitu. Jadi kalau disebut ala, nikmah termasuk di dalamnya, barangkali begitu ya. Kalau disebut nikmah berarti lebih khasah lagi, lebih khusus lagi. Para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Ar-Rahman berapa ayat? 78. Dan masya Allah bapak-bapak di sini termasuk ibu-ibunya rata-rata hampir setengahnya hafal surah Ar-Rahman ini. Betul? Ya. Surah totalnya 78 ayat. Hampir setengahnya, tepatnya 31 ayat bapak ibu hafal. Minimal 31 ayat. Apa ayatnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu 31 kali. Jadi kalau bapak ibu menghafalkan surah Ar-Rahman itu banyak bonusnya. Hafalin satu, hafal langsung 31 ayat, banyak bonusnya. Mudah-mudahan Allah takdirkan bagi kita semua diberikan kedekatan dengan surah Ar-Rahman ini, sehingga bisa hafal, bisa menikmati dalam salat-salatnya dan merasakan betul-betul semua adalah ala illah. Semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala itu nikmat gelondongan. Ala sangat selaras. Awal dari surah Ar-Rahman ini ayat pertamanya apa? Ar-Rahman. Sudah hafal berarti, masya Allah ya. Keren sekali, masya Allah. Nurul Masyriq memang. Jadi ayat pertamanya Ar-Rahman, selaras dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ala apa artinya tadi? Nikmat gelondongan.
5 kelondongan. Nanti di Allah rinci 5 kelondongan itu apa saja. Dimulai Allama Quran, khalaqal insana dan seterusnya sampai ayat ke 78. Ala kemudian na'ma. Selaras dalam artian sesuai dengan sifat Ar-Rahman. Mohon maaf barangkali ini sudah tidak asing ya, bahasan Ar-Rahman Ar-Rahim, bahasan Bismillahirrahmanirrahim sudah sering dikaji. Saya sebelum melanjutkan mohon maaf, mohon izin sedikit mengulas saja mudzakarah untuk mengingatkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Betul Bu, begitu artinya? Bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Pengasih dan penyayang. Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Pengasih itu maksudnya apa ya? Ini mah sharing aja Pak ya, sharing aja kita belajar bareng. Ar-Rahman itu pengasih itu maksudnya apa ya? Suka ngasih atau gimana? Atau mengasihi? Mengasihi. Ada asih, ada apa ya? Kalau Rahman, apa Rahim? Menyayangi. Mohon maaf, saya juga kurang paham terjemah bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya harus belajar lagi ini, belajar apa maksud pengasih dan penyayang itu. Harus belajar lagi, mohon maaf. Tapi kalau saya baca tafsirnya, baru saya paham gitu. Ar-Rahman itu adalah wasi'ur rahmah, katsirur rahmah. Itu Ar-Rahman. Rahman dan Rahim akar katanya sama. Apa itu? Rahmah. Rahman, Rahim akar katanya sama. Rahmah. Apa itu rahmah? Nah, rahmah kalau kita lihat Mu'jam Al-Wasit, rahmah itu maknanya adalah khair wa ni'mah. Itu rahmah. Khair wa ni'mah. Khair itu apa? Kebaikan. Wa ni'mah, kenikmatan. Kenapa ada khair wa ni'mah? Ini tidak lepas dari rahimnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu riqahnya, lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk tadi rahim disebut rahim karena di sana ada rahmah, di sana ada khair, di sana ada nikmat, di sana ada kebaikan-kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jadi Bismillahirrahmanirrahim bahasannya. Sedikit saja mengulas untuk memahami ayat pertama Ar-Rahman. Nah, ini menjadi dasar untuk ayat-ayat berikutnya. Memahami bahwa Rahman itu zat Allah Subhanahu wa taala yang wasi'un rahmah wa katsirur rahmah. Zat yang maha luas dan sangat banyak rahmahnya. Zat yang sangat luas dan sangat banyak kebaikan dan kenikmatan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Itu Rahman. Hamba-hambanya, bahkan makhluknya diberikan rahmah itu kepada makhluknya. Sementara Ar-Rahim adalah daimur rahmah. Rahmah yang Allah berikan kepada hamba yang spesial, mukmin, spesial rahim. Dan daimur rahmah, selamanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbayang Pak, kalau di bahasa pesantren mah suka diterjemahkan apa ya? Ar-Rahman nikmat Allah anu ageng, Ar-Rahim nikmat Allah anu alit, gitu kan. Pernah ada yang pernah sorogan begitu Kak Pungkur? Ar-Rahman nikmat Allah yang besar, Ar-Rahim nikmat Allah yang kecil. Maksudnya bukan kecil. Rahman itu nikmat yang besar dan luas diberikan pada siapapun, luas. Siapa saja dapat. Mau ahli taat ataupun maksiat dapat rahmah ini.
Bahkan binatang pun dapat rahmah ini. Mau mukmin mau kafir dapat rahmah itu dengan apa? Dengan rahmannya Allah. Dengan rahmannya Allah. Nikmat ageng bahasa Sunda Kapungkur menuju sorogan model lagi itu. Jadi nikmat yang diberikan pada semua. Sementara rahim nikmat alit, maksudnya kecil bukan kecil, ini sedikit yang menerimanya. Khusus tadi. Sedikit yang menerima. Siapa yang menerimanya? Orang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Tidak ada wa kana bil mu'minina rahmana, enggak ada. Adanya wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu terhadap orang mukmin, pakai alif lam lagi, orang mukminnya yang sudah spesial, dan bukan kepada alladzina amanu, bukan kepada al mukminin. Rahima, betul-betul rahim. Ini kalau kita kaji sedikit saja dari al-mu'min, kan ada amanu, ada yu'minu ya, ada mu'minun, ada al-mu'minu gitu. Beda. Kalau al-mu'minun itu sudah menjadi karakter dirinya. Jadi keimanan itu sudah menjadi karakteristik dirinya. Syakhsiyah mu'min, syakhsiyah mu'minah. Sudah menjadi pribadi yang beriman, itu mukminun. Nah, Allah Subhanahu wa taala wa kana bil mu'minina rahima. Terhadap orang mukmin yang spesial ini, yang benar-benar keimanannya ini, yang keimanan itu sudah menjadi satu kesatuan dalam kehidupannya, itu rahim. Sangat rahim. Artinya apa? Terus menerus memberikan kenikmatan dan kebaikannya, terus menerus memberikan rahmahnya. Rahmah apa artinya? Rahmah itu tadi artinya apa? Diulangi lagi ya. Rahmah itu artinya kebaikan dan kenikmatan. Rahmah itu artinya, ini menurut mu'jam atau mu'jam apa? Kamus Al-Wasit ya, bisa dilihat sama Bapak Ibu sekalian. Rahmah itu artinya apa? Khair wa ni'mah, kebaikan dan kenikmatan. Kalau Rahman artinya apa? Yang sangat luas, sangat banyak kebaikan dan kenikmatan. Maksudnya rahmah tadi. Kalau Rahim apa? Yang terus menerus memberikan rahmahnya atau kebaikan dan kenikmatannya. Kalau diterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, apa artinya ya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Eta mah belum ngaji berarti, artinya dalam artinya belum belajar yang barusan, maksudnya begitu ya. Terjemahan umum, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengasih teh naon? Rahman teh. Tadi apa? Punten saya ulang-ulang supaya paham ya, mohon maaf. Kalau kita terjemahkan Bismillah dengan nama Allah yang Rahman, yang sangat luas, sangat banyak rahmahnya, yaitu kebaikan dan kenikmatannya diberikan kepada siapapun, kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Rahim, memberikan rahmahnya khusus dan terus menerus kepada orang-orang mukmin. Itu terjemahan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dengan terjemah itu baru saya paham. Rahman itu oh begini, Rahim itu begini. Kalau pengasih penyayang, mohon maaf saya kurang paham, harus belajar lagi sayanya. Berarti makna Rahman itu apa, pengasih itu apa? Belajar bahasa Indonesia maksudnya. Kahartos Bu, Pak, cing kurang terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim, hartosna nawan. Apa artinya? Dengan nama Allah yang luas dan banyak rahmahnya, yaitu apa? Kebaikan dan kenikmatan diberikan pada siapa? Seluruh makhluk Allah yang taat, yang maksiat. Seluruh Allah yang Rahim terus menerus memberikan nikmat khususnya, rahmah khususnya, itu kenikmatan kebaikan kepada orang-orang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Itu ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita diingatkan terkait dengan rahmah Allah yang umum dan spesial. Nah, kalau secara khusus nanti kalau baca Al-Fatihah itu kita bahasa tersendiri. Baik, kita masuk ke surah Ar-Rahman. Ar-Rahman tadi nikmat yang gelondongan. Apa saja nikmat gelondongan?
Quran. Itu aslinya nikmat gelondongan, hudal linnas. Ya, petunjuk bagi manusia. Penciptaan manusia, khalaqal insan. Itu nikmat umum, dapat semuanya. Kemudian allamahul bayan, mampu mengungkapkan, menjelaskan sesuatu apa yang ada dalam qalbunya. Apakah bahasa lisan atau bahasa isyarat, ya kan, yang bisu bisa berkomunikasi dengan bahasa isyaratnya. Dan berbagai macam, bahkan bahasa performannya, gaya bahasa itu menunjukkan juga jadi bahasa. Jadi Allah mengajarkan padanya bayan yang dengannya spesial bagi manusia. Yang lain, makhluk yang lain tidak begitu. Nah, yang alamul bayan semuanya. Asyamsu wal qamaru bihusban, untuk siapa? Untuk semuanya. Langit, kemudian bumi, qamar, bulan, bihusban, dengan berbagai macam hitungan-hitungannya, dengan rinciannya, dengan ukurannya. Kemudian wan najmu wasyajaru yasjudan, najmu dan syajar. Ini sedikit para tafsir ada variasi makna. Kalau dalam Muyassar, dan itu menjadi pilihan, an-najmu dimanai an-najmu, bintang, an-najmu. Tapi kalau kita baca Al-Maraghi, an-najmu itu adalah az-zar'u, az-zar'u, tumbuhan. Naon jar'u teh palawija, semacam gitu, tumbuhan seperti apa? Pohon-pohon yang batangnya tidak kokoh. Ada pohon yang batangnya besar, buah kurma, jambu, itu kan disebut dengan syajar. Jadi buah, pohon buah ya. Mangga merenya mohon maaf ya. Punten. Pohon mangga, pohon kurma, pohon nangka itu disebut syajar. Wan najmu itu yang dahannya kecil-kecil, tomat itu najmu. Tomat, anggur, ya pohon yang batangnya itu tidak kokoh sebagaimana tadi kurma disebut dengan najmu. Ada yang menerjemahkan demikian, itu bisa kita baca dalam Al-Maraghi. Benar dua-duanya, insya Allah itu bagian daripada khazanah dari para ulama yang menjelaskan tentang tafsirnya. Nah, bintang yang di atas dengan seluruh jumlah yang sangat luar biasa, bintang itu termasuk syajar, seluruh pepohonan. Jadi kalau dibaca syajar ya seluruh pepohonan. Itu yasjudan, sujud, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bintang sebagai nanti arah, kemudian hiasan sebagai pelempar setan, kemudian pepohonan, itu dipersilakan nikmat global untuk siapapun. Ar-Rahman tadi Allah nyebutkan. Apalagi di sini disebutkan wasama rafa'ahu wa dha'al mizan, Allah tinggikan langit tanpa tiang satupun, dan Allah tegakkan mizan, timbangannya seimbang, perputarannya, jaraknya, segala sesuatunya, sampai ke gravitasi di bumi menjadi sangat-sangat stabil. Itu mizan, adil, i'tidal, sehingga tidak ada satupun yang di bumi ini, di langit ini atau alam semesta ini yang tidak ada mizan. Semuanya ada mizannya, ada ukurannya, besar kecil. Oh, pokoknya masya Allah luar biasa. Itu adalah nikmat diberikan pada siapapun, Ar-Rahman global. Kemudian contoh lain di sini, Allah tatqau fil mizan, Allah menyuruh kepada kita jangan melampaui timbangan, jangan mengurangi timbangan. Allah sudah mengukur segala sesuatunya. Jadi kalau ada seseorang curang, khianat, itu sebenarnya khianat pada Allah. Sampai Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianat pada Allah. Janganlah kalian khianat pada Rasulnya. Jangan kalian khianat pada amanah yang diberikan pada kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa tahu apa yang kalian lakukan. Kenapa? Alam semesta sudah dibentuk sekian rupa dengan mizan yang luar biasa. Kalau tanpa mizan sudah hancur berantakan. Demikian pula kalau manusia dia tidak mizan, tidak menimbang, tidak mengukur sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, aslinya dia menghancurkan dirinya utamanya.
menghancurkan keluarganya, menghancurkan masyarakatnya, menghancurkan alam semesta karena mereka tidak mengikuti mizan, timbangan-timbangan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu perintah dari waqimul wazna bil qisti, ditegaskan lagi, tegakkanlah mizan atau timbangan dengan adil. Wala tukhsirul mizan, jangan mengurangi timbangan. Kemudian Allah menyebut lagi wal ardo, tadi timbangan itu adalah umum. Siapapun aslinya ingin pas, ya. Tidak ada satupun yang mukmin mau kafir ketika dia mendapatkan buah 1 kilo, yang diinginkannya beli buah 1 kilo, yang diinginkannya berapa? 1 kilo. Kecuali yang sering nyicip-nyicipi, para ibu puntennya balanya nyicip gitunya setengah kilo nyicip nate. Eta tidak sesuai timbangan, ibu melebahkan ini. Jadi yang jualan teh ngeuleung kumaha nyicipna banyak-banyak gitu. Harusnya jangan banyak nyicip kecuali yang sudah diridokan, yang sudah emang diridokan berarti kan oleh pedagangnya. Yang masalah itu dukuh biasa namanya. Dukuh nyicipna hampir saparapat gitu. Hati-hati, itu ada sesuatu bisi terido yang jualannya. Bisi terido. Kecuali yang dibebaskan di pasar kurma di Madinahnya bebas sawargna sok nyicipin di sana, memang diperuntukannya begitu. Kemudian dan itu timbangan itu semuanya global. Jadi nikmat pas, nikmat keadilan itu siapapun ingin adil. Kemudian nikmat lagi wal ardu wadda'a li anam. Bumi Allah tetapkan, siapkan untuk seluruh makhluknya. Diberikan oleh Allah. Itu nikmat yang secara umum, nikmat global dari Allah. Fiha faqihatu wan nakhlu dzatul akmam, di dalamnya ada buah-buahan kurma yang memiliki mayang, wal habbu dzul asmi wa raihan, dan hab itu adalah bijian, dzul asmi yang memiliki kulit, dzul asmi ya kacang, ya kulitnya, terus apa ya kacang-kacangan, hab biji-bijian termasuk padi kan ya, pare, nasi atau apa, beras kan, itu hab, masuknya kepada hab. Yang ada di dalamnya apa padanya ada dzul asbi atau ari, waraihan, dan juga biji-bijian yang memiliki harum thayyib atau memiliki wangi beda-bedanya. Satu bisa jadi satu nama tetapi beda-beda wanginya, beda-beda rasanya. Buah mangga ya, mangga ada mangga cengkir, mangga kaweni, mangga, masya Allah, satu nama tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala beda-bedakan rasa dan wanginya. Padahal disiram dengan mima'in wahid wa yusqa bima'in wahid, disiram oleh satu air yang sama, air hujan atau air disiramnya, tetapi memiliki cita yang rasa yang berbeda, dan itu diberikan umum semuanya. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu manakah yang kalian dustakan. Nah, ini barangkali menjadi renungan yang sangat dalam bagi kita. Masya Allah, Allah sebutkan dari 1 sampai dengan 12 nikmat dini dan nikmat duniawi. Aslinya itu nikmat dari Allah. Nikmat dininya apa? Ya mulai Ar-Rahman sudah nikmat sebenarnya. Apa Ar-Rahman nikmatnya? Nikmat ma'rifatullah. Tadi sudah kenal dengan Ar-Rahman? Sudah ada kenal dengan Ar-Rahman tadi? Siapa Ar-Rahman? Halo, masih nyambung? Siapa Ar-Rahman? Allah yang sangat banyak kebaikan, kenikmatan yang diberikan hamba-hambanya. Ini sudah dibahas sebenarnya di bulan Ramadan kemarin terkait dengan la'allakum tashkurun. Itu tidak lepas dari keterkaitan kesadaran seorang hamba terhadap pemberi nikmat Al-Mun'im. Ar-Rahman, nikmat utamanya adalah dia mengenal zat yang begitu banyak dan nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ar-Rahman. Pertama apa? Allamal Quran. Sebelum menyebutkan khalaqal insan disebutkan allamal Quran. Apa maknanya? Setelah makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat berikutnya adalah
nikmat bersama Quran. Ini sudah dibahas juga kalau tidak salah ya, nikmat Quran ini. Atau belum, tempat yang lain saya lupa. Quran itu nikmat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kalimat Ar-Rahman, zat yang sangat luas, sangat banyak nikmat-nikmatnya. Dari sekian banyak nikmat itu ada nikmat yang paling istimewa, yaitu apa? Al-Quran. Pahami dan betul, harus kita pahami betul ini. Saat kita bersama dengan Quran, apapun bentuknya, apakah tilawatan baca Quran, atau mohon maaf bisa sedang belajar Iqra misalnya, itu kan terkait dengan belajar Quran juga. Apakah kita tadarus dengan memaknainya, atau tafsir, kajian tafsir seperti ini untuk memahami Al-Quranul Karim, aslinya kita sedang mendapatkan nikmat yang sangat besar. Bahkan Rasulullah menyebutnya dia sedang mendapatkan nikmat nubuwah, nikmat kenabian yang dia tidak dilangsungkan wahyu itu diturunkan padanya, diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi nikmat itu diberikan kepada kita dan saat itu kita mendapatkan nubuwah. Bersama dengan Al-Quran adalah jamuan besar, hidangan. Apabila engkau melewati satu halaqah, kumpulan, far'au. Apabila engkau menempatkan satu kelompok, satu kumpulan zikir bersama dengan Quran, majlis ta'lim, far'au, maka hendaklah kalian mengambil sebanyak-banyaknya hidangan itu. Jadi Quran itu diibaratkan maidah, hidangan. Dan orang-orang yang lahap dengan Quran ini, dia akan mengambil hidangan ini sebanyak-banyaknya. Sebagaimana orang yang ahlul haq, ahli hakanan bahasa Sunda itu singkatan, mohon maaf ya. Ada yang ahli makan, senang makan. Ketika di Parasmanan kan payah, Bu. Saya lihat di Instagram aja ada, Masya Allah, itu ahli hakanan bahasa Sunda, mohon maaf. Ahli hakanan. Tidak cukup dengan apa yang dialas, tapi masukkan ke kantong dibungkus terus. Bari pengawasan beres, nyanak resek pang ageng-agengna. Eta mohon maaf ya. Orang yang senang dengan itu, dia akan mengambil sebanyak-banyaknya. Demikian juga pecinta Quran. Orang mencintai Al-Quran, ketika kita bersama dengan Quran, ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Dan itu tidak habis-habisnya. Tidak akan habis-habis bersama Quran ini. Sedemikian juga para sahabat radhiyallahu anhum, berapa kali beliau mendengarkan taujih bahkan langsung dari Rasulullah SAW terkait Al-Quran ini. Ketika disampaikan ayat yang sama, kemudian disampaikan di waktu yang berbeda lagi, ternyata ka'annaha nuzilat min jadid, seakan-akan ayat ini baru diturunkan. Itu sahabat. Saya tahu ayat ini tidak asing, ayat ini, tapi seakan-akan ayat ini baru saya dengar. Itu para sahabat sering mengungkapkan demikian. Ka'annaha nuzilat min jadid, seakan-akan baru saja diturunkan ayat ini. Kenapa? Itulah mukjizat Quran. Itulah mukjizat Quran yang Masya Allah, semakin kita menggali, semakin kita merasakan kenikmatan yang sangat dalam. Pantas kalau Sayyid Qutb dalam pembukaan fi Dhilalil Qurannya menyampaikan, al-hayatu fi dhilalil Qur'anu ni'matun la ta'lamuha illa man dhaqaha, ni'matun yubarikul umri wa yuzakki wa yarfa'u. Hidup bersama Quran itu dengan berbagai macam kondisinya, dengan berbagai macam interaksinya, maka sebenarnya dia hidup dalam keadaan mendapatkan nikmat dari Allah. Al-hayatu fi dhilalil Quran ni'mah, ala tadi. Nikmah ya. Bukan ala lagi, nikmah tadi khusus ya, nikmah itu. Nikmat yang spesial. Nikmat yang tidak bisa diketahui kecuali orang yang merasakan langsung. Jadi bersama Quran ini tidak bisa
katanya, cenah, tidak bisa. Untuk mendapatkan nikmat Quran ini kita harus nyebur di sana. Harus masuk kepada lautan Quran ini, berlelah-lelah dengan Al-Quran ini. Semakin berlelah-lelah dengan Quran, insya Allah dia akan mendapatkan nikmat Quran itu. Dan tidak bisa diceritakan. Bisa jadi kemarin khatam 30 juz ya di sini ya 10 hari terakhir, alhamdulillah. Qiyamul Lail sampai khatam 30 juz. Orang yang lain lewat, apa-apaan sampai belelah begitu. Mereka tidak tahu ternyata berdiri lama itu nikmat bagi orang yang bermujahadah. Beresnya nyesal ngewa mual tarawih dari 30 juz atau mual qiyamul. Tidak. Justru semakin dalam semakin akan merasakan kehausan. Syaratnya tadi keimanan ini harus ada dalam diri kita. Maka para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, nikmat kedua setelah Ar-Rahman ma'rifatullah adalah nikmat apa? Nikmat bersama dengan Quran ini. Masya Allah, Allamal Quran. Aslinya untuk semuanya gelondongan, tetapi tidak semuanya mendapatkan nikmat ini. Ar-Rahman itu ilahana, ilahuna, ilahukum. Tuhan kami, Tuhan kalian itu Allah aslinya. Tetapi tidak semua orang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dari nikmat gelondongan ini, ala, tadi ingat judulnya Ar-Rahman, nikmat gelondongan. Bagaimana dari nikmat gelondongan ini kita bisa mendapatkan nikmat khasah? Itu intinya. Silakan baca Ar-Rahman terus sampai akhirnya. Sampai akhirnya Allah menceritakan tentang neraka dan surga. Neraka itu gelondongan, asli surga itu gelondongan, pada ujungnya sih nanti spesial. Tetapi untuk mendapatkan itu silakan cari untuk menuju apakah ke surga ataupun ke neraka. Karena wahadainahu najdain. Kami sudah tunjukkan ini jalan-jalannya. Nanti sampai pada kondisi di mana seseorang mendapatkan nikmat yang spesial dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Seseorang waliman khafa maqama rabbih jannatan, tiba-tiba mendapatkan jannatan surga Allah. Kalau tidak ada khafa, tidak ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana khafa ini? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Karena ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui Allah itu betapa baik, betapa banyak nikmat yang diberikan kepadanya, dan dia takut kalau nikmat ini dicabut. Terlebih khusus takut kalau nikmat Quran ini dicabut oleh Allah. Nauzubillah, na'udzubillah. Bisa nikmat Quran ini dicabut oleh Allah? Sangat-sangat bisa, dan na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah. Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaik tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Kalau kami menghendaki, kami cabut Quran yang sudah diwahyukan padamu itu pada Rasulullah. Bagaimana pada kita? Pada Rasulullah saja kalau kami menghendaki, kami cabut apa yang sudah kami wahyukan padamu. Hilang Quran dalam diri engkau. Dan tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Bagaimana diri kita? Bisa hilang? Bisa. Wal'iyadzubillah, dan kita berlindung pada Allah. Maka dari nikmat alam Al-Quran ini bagaimana kita pertahankan? Kuncinya disyukur pada Allah. Maka pertanyaannya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu agar kita bersyukur pada Allah. Ini rangkaian global yang utama. Kemudian khalaqal insana dan seterusnya tadi disebutkan. Nikmat saat ini kita bisa merasakan nikmat ma'rifatullah. Saat ini kita bisa merasakan nikmat bersama dengan Quran karena kita ada, karena kita diciptakan oleh Allah. Dan diciptakan itu nikmat yang sangat besar. Terlebih ketika diciptakan itu kita diberikan hidayah Al-Quran, senantiasa bersama dengan Al-Quran Karim. Terlebih ketika kita sudah diciptakan oleh Allah, kita ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurnalah kenikmatan itu.
Tetapi ketika seorang diciptakan oleh Allah, padahal sudah diciptakan dengan sangat-sangat sempurna, fi ahsani taqwim, bahkan dimuliakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam. Tetapi ketika dia tidak ma'rifatullah, tidak bersama dengan Quran, maka sungguh dia masuk pada derajat rendah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Supaya tidak asfala safilin gimana? Kenali Ar-Rahman dengan baik. Jangan sampai terputus nikmat Allah ini. Terlebih nikmat Al-Quran. Wala in syi'na lanadhabanna billadzi auhayna tadi. Kalau kami menghendaki, kami cabut. Dan kalau hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah, mau baca Quran, mau belajar Quran, mau mengkaji Quran, mau berlama-lama dengan Quran, terus mau mengajarkan Quran, illa rahmatan mir rabbik, kecuali itu karena rahmah dari Rabbmu. Disebut rahmah, ar-Rahman tadi. Kalau sekarang kita bersama dengan Al-Quran, bisa tetap taat pada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban ketaatan kepada Allah, illa rahmatan mir rabbik, ini rahmah. Rahmah yang mana? Rahmah yang spesial, rahim. Rahmah ada dua, sebagaimana Rahman dan Rahim tadi. Ada rahmah yang amah, Rahman. Ada rahmah yang khasah, yaitu yang untuk orang munafik. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah menspesialkan, mengkhususkan dengan rahmahnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ketika nikmat global ini dia kaitkan, dia tarik pada dirinya agar dia semakin mendapatkan rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rahmah khasah. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita diciptakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah sudah datang satu masa di mana kalian itu manusia sebelumnya tidak disebut apapun? 100 tahun yang lalu ada orang di sini yang hadir di sini? Ada tidak? Tidak ada. 70 bangkrinya, 100 lah supaya sama ya. Rata-rata tidak ada yang 100 insya Allah di sini ya. 100 tahun lah yang lalu kita tidak disebut apapun. Kemudian Allah ciptakan, terlahirlah. Dan nikmat besar dilahirkan, dan ini akan tetap mulia ketika dia bersama dengan Quran. Dia tetap mulia ketika dia bersama dengan Allah Ar-Rahman tadi. Jadi nikmat diciptakan, nikmat yang sangat besar. Kemudian wa'allamahul bayan. Kemudian Allah mengajarkan bayan, bisa mengekspresikan. Maka ekspresikanlah dalam kebaikan-kebaikan. Kita akan mengucapkan sesuatu. Rasulullah menyampaikan kurang lebih maknanya. Seseorang mengucapkan sesuatu kalimat, satu kalimat, satu lafaz. Dia sudah lupa lafaz apa itu, kalimat apa itu. Tetapi dengannya dia masuk surga. Kalimat sederhana bisa jadi, tapi dengannya dia masuk surga. Ada juga seseorang yang mengucapkan satu kalimat, satu kata, tapi dengannya dia masuk neraka. Kalimat ini sangat luar biasa. Maka kita mengekspresikan kalimat, jaga betul. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah melafadzkan satu lafaz pun melainkan di sisinya ada raqib atid. Ada apa? Raqib atid. Di kanan ada di kanan raqib atid, di kiri ada Raqib atid. Halo, sehingga nyambung. Biasanya naon Raqib sareng atid gitu ya, biasanya gitu ya. Raqib atid itu satu kesatuan, model Rahman Rahim, satu kesatuan. Di kanan kita ada malaikat tugasnya Raqibun atidun, mengawasi, mencatat kebaikan. Di sebelah kiri kita juga ada malaikat yang tugasnya Raqibun atidun, mengawasi dan mencatat. Lain raqib sareng atid. Wa ma yalfidhu min surat Qaf ya, bisa dibaca. Tidaklah seseorang mengucapkan satu lafaz melainkan di sisinya raqibun atid. Kanan dan kirinya raqibun atid. Di kirinya raqibun atid. Rahmah Allah ketika seseorang mengucapkan lafaz kebaikan dicatat sebagai bagian langsung.
Ya kalau kita mengucapkan kalimat yang baik-baik ya, terlebih lagi zikir, kalimat thayyibah, baca Quran langsung dicatat sebagai kebaikan. Tetapi kalau keluar kalimat-kalimat yang tidak baik, ditangguhkan saatan, beberapa saat. Nah, satu saat, wallahu alam saatnya seberapa, kira kita kurang paham saya juga. Yang jelas ditangguhkan, ditunggu dulu apakah dia istighfar atau tidak. Kalau istighfar tidak dicatat oleh Allah, oleh malaikat raqibun atid tadi. Jadi tugasnya mengawasi. Nah, ngomong apa nih? Baik langsung catat cekatan yang kanan itu. Kalau yang kiri buruk, aduh, ya jangan dulu catat. Tunggu kalau istighfar baru tidak dicatat. Kalau tidak istighfar lewat terus satu keburukan. Dan ini Allamahul bayan luar biasa. Maka para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, allama itu Allah itu alam. Alam itu bahasa ininya teh mengajar itu bahasa Indonesianya apa? Pengajar. Ya sebut ustaz, namun kita bukan, tapi bukan ustaz ini namanya muallim. Muallim mengajar. Maka Rasulullah pantas menyampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Allama. Siapa yang muallim yang paling utama siapa? Pengajar muallim yang paling top siapa? Allama Al-Quran itu siapa? Allah. Allamal Quran. Pengajar paling utama itu siapa? Muallim paling pertama itu siapa? Allah. Allah mu'alim itu mengajarkan kepada siapa? Jibril. Jadi Allah allama kepada Jibril, kemudian Jibril allama kepada Rasulullah, mengajarkan kepada Rasulullah, Rasulullah mengajarkan allama kepada sahabat. Allah itu sahabat mengajarkan terus sampai hari ini kita tahu abatasa. Kita tahu baca ayat Al-Quran dari siapa? Dari mu'alim kita, dari pengajar kita. Dan semua rangkaian itu nyambung pada mu'alim yang paling luar biasa, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kalau Rasulullah menyampaikan khairukum, sebaik-baiknya di antara kalian. Kenapa? Karena kita nyambung dengan zat yang maha luar biasa, Allah sebagai mu'alim. Apalagi yang diajarkannya Al-Quranul Karim, mengajarkan wahyu Allah. Masya Allah, derajat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka allamahul bayan, dia yang sudah mengajarkan bayan, orang manusia bisa menyampaikan sesuatu, menyampaikan apa yang ada dalam qalbunya. Terlebih allamal Quran, allamal ma'rifatullah, mengajarkan ma'rifat Allah. Itu adalah pengajaran yang sangat luar biasa. Sudah lewat suruk makanya Pak Bu ya. Mohon maaf mungkin dicukupkan barangkali ya. Belum selesai padahal ya. Yang insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu ilmunya. Apa yang sedikit tadi mudah-mudahan bisa keserap. Mudah-mudahan bisa keserap. Satu mungkin sebelum saya lepas menutup ini. Rasulullah di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika Rasulullah membaca surah Ar-Rahman ini, beliau berkata, kenapa aku tidak mendengar dari kalian apa yang diucapkan oleh bangsa jin? Jadi kan kita sering baca Quran Pak ya, bahkan surat Ar-Rahman. Tetapi kepada sahabat beliau menyampaikan, barangkali ke kita juga sama ya, kenapa engkau tidak mengatakan sesuatu yang dibaca diungkapkan oleh jin? Apa ungkapan jinnya? Kata Rasulullah, ungkapannya demikian, la bi syai'in min alaika rabbana nukadzib. Ya Rabb, tidak ada satupun dari nikmatmu yang kami dustakan. Itu ungkapan jin. Dan itu harus jadi ungkapan kita saat mendengarkan surah Ar-Rahman ini, atau saat membaca surat Ar-Rahman ini. Ya Rabb, tidak ada satupun nikmatmu yang kami dustakan. Ada berapa fabi ayyi ali rabbikum tukadziban? 31. Sama ayatnya, beda fokusnya. Fokusnya kemana? Kepada apa yang dijelaskan nikmat sebelum fabi ayyi ali rabbikum tukadziban.
Sama Fabi. Jadi jangan merasa ini itu keneh, bukan. Tidak mungkin apa-apaan Allah itu keneh, wah, tidak ada maknanya, tidak mungkin. 31 kali Allah ulang 31 kali itu pun ada stressing nikmat yang harus kita perhatikan, dan setiap kali itu kita mengatakan la bisya'in min alaika rabbana nukadzib, ya Rabb, tidak ada satupun nikmatmu yang kami dustakan. Falakal hamd, maka segala puji hanya milikmu ya Rabb. Demikian barangkali ungkapan terakhir dari jin yang harus kita tiru ya, dan itu kata Rasulullah juga harus baca itu, walaupun itu ungkapan jin, jadi kita niru kebaikan dari jin, dan itu sangat disunnahkan saat membaca surah Ar-Rahman ini mengungkapkan kalimat tadi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.